Salam saudara, saya Tri Widiarto, Ketua Pusat Studi Budaya Jawa Universitas Satya Wacana Salatiga. Ya, nah, kesempatan ini saya mau mengajar mata kuliah kajian budaya Jawa. Saudara mahasiswa sudah siap semua ya? Baik, saya sudah memberikan silabi mata kuliah ini dan juga beberapa buku sebagai buku wajibnya. Ya, sudah saya berikan, baik berupa soft copy maupun hard copy-nya. Ya, nah, sebelum dimulai, ada baiknya saya akan membahas secara singkat dulu pendahuluan dan nanti saya teruskan bab pertamanya. Ya, pendahuluan ini saya ingin membahas tentang silabinya dulu. Setelah silabi nanti saya langsung masuk ke bab pertamanya. Baik saudara, mata kuliah kita adalah kajian budaya Jawa. Nah, seperti namanya ini, berarti mata kuliah ini bertujuan mengkaji budaya Jawa secara mendalam supaya mahasiswa bisa memahami, menganalisis, dan bahkan bisa mempraktekkan budaya Jawa yang akan dibahas ini dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Jawa. Ya, tapi bagi saudara mahasiswa saya yang banyak di luar Jawa, ini ada beberapa cara ya, bisa juga mempraktekkan apabila cocok dengan budayanya, atau paling tidak bisa memahami bahwa ada salah satu budaya di Nusantara ini, yaitu budaya Jawa ya, yang menjadi banyak panutan bagi masyarakat Jawa khususnya. Dan budaya Jawa ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa. Nah, dalam mata kuliah ini, mata kuliah wajib saudara, meskipun kita memiliki kewenangan kedua budaya Jawa, tapi khusus satu mata kuliah ini, kajian budaya Jawa ini mata kuliah wajib ya, rumpun wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi pendidikan sejarah UKSW ya, baik yang mengambil kewenangan kedua studi antropologi atau yang mengambil budaya Jawa. Jadi semua harus mengambil ini ya. Baik, saya rasa ini menjadi ciri khas program studi pendidikan sejarah yang ada di Jawa Tengah, memasukkan satu unsur muatan lokal, yaitu tentang kajian budaya Jawa. Oke saudara, tadi saya katakan bahwa mata kuliah ini tentu akan mengkaji secara mendalam ya, lewat penelitian, lewat kajian ilmiah tentang budaya-budaya Jawa yang ada di bumi pertiwi ini, saudara. Nah, kemudian apa itu budaya Jawa, saudara? Nah, kita bisa mengambil pemahaman ini dari istilah budaya dulu ya. Budaya sudah Anda bahas semua dalam mata kuliah sejarah kebudayaan ya. Budaya atau kebudayaan ini dari kata budidayaan ya, atau dari kata budaya. Artinya apa? Artinya budidayaan ini hasil karya manusia. Ini suatu kata benda nih ya, karena dan an ini membentuk kata benda ya. Hasil karya manusia yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia perlu budaya, karena budaya ini untuk mempertahankan kehidupan mereka, manusia, mempermudah kehidupan, dan seterusnya. Nah, dalam kebudayaan ini tidak harus budaya yang berwujud fisik, saudara. Bisa juga budaya non-fisik, itu menjadi kajian dari kebudayaan ini. Ya, baik saudara. Nah, dalam kaitan pengertian kebudayaan tadi, maka kebudayaan Jawa berarti segala sesuatu yang dihasilkan oleh masyarakat yang mendukung budaya Jawa ini untuk kehidupan sehari-hari. Saya katakan, kehidupan tidak harus kehidupan fisik, kebutuhan fisik, kebutuhan juga non-fisik yang dipergunakan, yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya ini masyarakat Jawa. Nah, oleh karena itu, dari bahasan tadi, maka cakupan budaya Jawa dalam kajian ini sangat luas. Oleh karena itu, kita bersama-sama nanti sesuai dengan silabinya akan mengambil secara tematik, saudara, tematik. Jadi kajian budaya ini kita ambil secara tematik, ya, mengkaji
tapi secara tematik, tema-tema tertentu. Saudara, silahkan dibaca silabinya. Di sini ada 5 tema yang kita bahas. Yang pertama adalah wanita Jawa. Dan nampaknya wanita ini memiliki kedudukan khusus dalam kebudayaan Jawa. Sehingga bahasan pertama ini kita bahas tentang wanita Jawa. Oke. Yang kedua adalah perkawinan Jawa, saudara. Perkawinan ini juga suatu hasil budaya ya, tapi bukan dalam bentuk artefak ya, tapi ini bisa artefak, bisa juga ide-ide tertentu ya dalam kehidupan. Nah, perkawinan Jawa ini juga perlu kita bahas karena ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Yang ketiga adalah wayang. Nah, wayang ini juga menjadi bagian penting karena wayang ini menurut beberapa ahli ini adalah ciri khas Indonesia, ciri khas Jawa. Ya, sehingga kita akan membahas wayang dalam budaya Jawa. Saudara, yang keempat adalah agama Jawa. Jadi masyarakat Jawa telah memiliki agama sendiri, agama yang khas. Tentu agama ini tidak bisa lepas dari pengaruh budaya yang datang ya, budaya Hindu-Buddha, budaya Islam, bahkan budaya Kristen pun ikut mewarnai perkembangan agama Jawa ini. Lalu kita bahas nanti tentang agama Jawa. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang feodalisme Jawa. Bagaimana paham feodal ini masuk ke Jawa dan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat Jawa. Ya, khususnya bagi rakyat Jawa ini menerapkan sistem feodal dalam pemerintahannya, dalam kemasyarakatannya. Nah, ini perlu kita bahas, saudara ya. Jadi saya ulang lagi, ada 5 bahasan dalam budaya Jawa ini. Yang pertama adalah wanita Jawa, perkawinan Jawa, wayang, agama Jawa, dan feodalisme Jawa. Nah, 5 tadi nanti akan kita kaji secara mendalam, secara tematik, sehingga kita memahami kelima hal tersebut. Kelima hal tersebut tadi bisa dihubungkan satu dengan yang lain, saudara, menjadi satu rangkaian yang sangat menarik. Anda tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Kajian-kajian tadi. Jadi nanti kita berusaha untuk menyatukan dalam satu rangkaian. Bagaimana wanita Jawa dalam perkawinan, bagaimana peran wanita dalam tokoh-tokoh wayang, ya, bagaimana peran wanita dalam feodalisme dan seterusnya. Ada kaitannya yang menarik nanti kita bacakan secara bersama-sama. Baik, saudara, kalau kita melihat pengantar tadi, ya, lalu Anda bertanya, apakah itu sebenarnya kebudayaan Jawa itu? Apakah ada asli dari budaya Jawa itu? Nah, nanti kan kita bahas. Tapi saya akan memberikan satu gambaran bahwa budaya Jawa ini memang tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Kedudukannya dalam sejarah ini dia akan menyatu dengan budaya-budaya yang datang ke Indonesia. Yang paling utama adalah pengaruh budaya Hindu dan Buddha. Ini akan membawa corak yang luar biasa dalam budaya Jawa, saudara. Ya, kita lihat bersama bahwa konsep wayang itu memang berasal, cerita wayang ya, itu memang berasal dari India ceritanya, cerita wayang. Ya, tetapi Brandes, sejarawan yang terkenal, dia mengatakan dalam The Temple of Brandes itu ya, bahwa konsep wayang itu Indonesia asli, Jawa asli, dari kata bayang-bayang. Anda melihat wayang kulit itu memang dari belakang ya, dari bayangan dari tokoh-tokoh wayang tadi. Sehingga si Brandes ini mengatakan bahwa konsep wayang itu berasal dari Jawa asli pada masa prasejarah, tapi mengambil cerita-cerita dari India.
dari pengaruh Hindu dan Buddha. Nah, oleh karena itu di sini nampak sekali bahwa budaya Jawa ini memang berakulturasi ya dengan budaya Hindu dan Buddha. Ini pasti. Juga kita harus memahami dan harus mengakui ini ya bahwa budaya Jawa ini banyak sekali mendapat masukan dari pengaruh Hindu dan Buddha. Contohnya bahasa Jawa. Jelas sekali. Bahasa Jawa ini berasal dari bahasa Sanskerta. Asal induknya itu. Ya berkembang pesat terus lalu menjadi bahasa dari bahasa Sanskerta ya ini bisa bahasa kami bahasa Jawa kuno, bahasa modern dan sebagainya itu, tapi induknya dari bahasa Sanskerta, saudara, induknya. Oleh karena itu bahasa Jawa ini juga mendapat pengaruh dari bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Juga saudara ada teori mengatakan bahwa huruf Jawa Hono Coroko itu juga mendapat perkembangan ya, mendapat banyak perkembangan, banyak masukan dari huruf yang ada di India, yaitu huruf Pallawa. Nah, ini satu teori yang bisa dikaji lebih mendalam lagi nanti, sehingga budaya Jawa ini memang banyak mendapat pengaruh dari India. Termasuk sistem kasta, saudara. Sistem kasta yang terjadi di pemerintahan kerajaan ya, kerajaan Mangkunegaran, kerajaan yang lain di Jawa ini menganut sistem kasta. Nah, sistem kasta sebenarnya itu berasal dari India, ya, yaitu konsep kasta tadi yang masuk ke Indonesia menjadi feodalisme. Ya, jadi feodalisme Jawa yang ada di kerajaan Jawa itu berasal dari sistem kasta di Jawa, dari India. Berkembang di Indonesia, di Jawa ini diolah menjadi sistem feodalisme Jawa. Itu yang perlu kita bahas bersama-sama. Ya, jadi itu bagaimana perkembangannya untuk masuk ke dalam kajian itu. Saudara juga tentu ada yang masuk dari pengaruh Islam, banyak sekali. Kita melihat, kita pernah mendengar atau memahami tentang Islam Kejawen, Islam Jawa, dan sebagainya. Wah, ini luar biasa. Agama Jawa, budaya Jawa, juga termasuk agama Jawa, ini banyak mendapat pengaruh dari pengaruh Islam. Luar biasa pengaruhnya, sangat besar pengaruh Islam ini. Nah, ini menjadi kajian yang menarik untuk kita, saudara. Ya, agama Kristen ada, meskipun sedikit ada dalam mempengaruhi budaya Jawa. Saudara mengenal namanya wayang wahyu. Nah, ini wayang wahyu adalah wayang dari konsep Jawa, tapi cerita-cerita Alkitab, kitab suci orang Kristen, Injil, sehingga wayang wahyu. Ya, saya memahami ini karena waktu saya nulis tesis S2 itu saya banyak menggunakan wayang wahyu ini dalam penelitian saya. Ya, di Salatiga itu ada tokoh pendeta yang dalang dan dia cakap sekali dalam mempresentasikan sebagai dalang ya untuk wayang wahyu ini. Jadi sebenarnya budaya Jawa itu lengkap, saudara. Dia asli Indonesia, mendapat pengaruh besar dari Hindu Buddha, dari Islam, bahkan dari Kristen dari Barat masuk dalam budaya Jawa. Nah, ini adalah salah satu ciri utama budaya Jawa, sangat terbuka dengan perubahan. Termasuk orang Jawa, ciri khasnya terbuka dengan perubahan. Nah, nanti itu semua akan kita kaji secara mendalam, kemudian kita akan berikan analisisnya sehingga kita menjadi bagian yang integral. 5 kajian tadi menjadi satu bagian yang integral ya, dan kalau perlu nanti kita presentasikan secara bersama-sama online ya, dan siapa tahu itu bisa kita bukukan, saudara. Saudara membuat makalah yang bagus, sumber dari buku yang saya berikan ya, kita akan gabung. Kalau memang bagus, kita bisa masukkan dalam jurnal ilmiah. Saya mengelola jurnal sehingga bisa saya bantu untuk pengelolaan jurnal itu. Ya, saudara, buku yang saya anjurkan sudah ada ya, ini sudah Anda terima
Ini ya. Feodalisme Jawa dalam Kerajaan Mataram Islam. Nah, gimana kebaliknya? Ya, maaf ya. Feodalisme Jawa dalam Kerajaan Mataram Islam. Ini saya tulis bersama dengan mahasiswa. Hasil skripsinya cukup bagus. Kalau kita tulis buku ini, ya, ini menjadi wajib Anda. Sudah saya berikan soft copy-nya. Feodalisme Jawa dalam Kerajaan Mataram Islam. Ya, ini sudah ya. Baik. Yang kedua ini saudara, harus kembali kepada buku yang sudah Anda pelajari, sudah Anda lulus, yaitu tentang masa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Ingat, mata kuliah sejarah Indonesia kuno, Indonesia klasik itu menjadi bagian lagi, karena itu banyak sekali pengaruhnya terhadap budaya Jawa. Yaitu menjadi bagiannya ya. Oke, itu menjadi bagian kita. Bagaimana pengaruh Hindu-Buddha itu masuk dalam budaya Jawa dan mempengaruhi sampai saat ini. Ya, itu menjadi bagian kita. Ada juga buku Wayang Its Symbol and Philosophy. Ini saya tulis juga dengan Bapak Imad Sudibyo, senior saya, dosen saya dulu. Ya, nah, ini nanti juga kita bahas bersama-sama. Ini bahasa Inggrisnya mudah, bahasa Inggrisnya sederhana. Ya, kita akan bahas dalam bahasan bab 3 tadi tentang wayang. Ya, ternyata wayang itu memiliki simbol dan filsafat yang sangat dalam wayang itu. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana wayang itu dan bagaimana karakternya masing-masing tokoh-tokoh wayang, apa maknanya, itu ada dalam buku ini, buku kecil ini ya. Nanti kita lihat secara bersama-sama. Ya, baik saudara. Ada satu lagi, Wayang Purwo. Ya, Wayang Purwo. Ini juga saya tulis dengan Bapak Imad Sudibyo, dosen saya waktu saya kuliah dulu ya. Udah pensiun sekarang ya. Nah, nanti kita bahas apa itu Wayang Purwo. Ini permainan tradisional di Jawa ini. Nah, kita akan bahas ya. Itu menjadi bagian dari bab 3 tentang wayang. Sedangkan perkawinan Jawa sudah saya berikan pada Anda lewat software. Itu buku yang harus juga. Kemudian feodalisme Jawa tadi ini dari ini tadi feodalisme Jawa ya. Nah, yang agama Jawa nanti kita bahas juga dalam buku-buku tertentu. Oke saudara, itu adalah pembahasan tentang silabi dulu sebelum kita masuk ke lengkap bab 1 tentang wanita Jawa. Jadi bab 1 kita bahas silabi, pendahuluannya dan seterusnya ya. Dan nanti kita akan masuk satu persatu. Bab 1 wanita Jawa saya, nanti bab 2 mahasiswa kita bagi tim, presentasi lewat online juga. Kemudian wayang mahasiswa saya tambahkan ya, agama Jawa mahasiswa. Kita akan selalu berdiskusi seperti itu supaya Anda bisa juga aktif dalam pembelajaran online ini. Nah, saudara, yang agama Jawa ini ada satu buku yang cukup penting, yaitu tentang perjalanan Ki Ageng Pandhanaran yang saya tulis tapi tidak tersedia di sini ya. Nanti akan saya berikan perjalanan Ki Ageng Pandhanaran dari Semarang ke Bayat. Ini 161 buku hasil disertasi saya. Ini menjadi bagian untuk agama Jawa juga, agama Jawa yang bercampur dengan agama Islam yang dibawa oleh Ki Ageng Pandhanaran dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah. Nah, ini menjadi bagian dari kuliah kita yang sederhana untuk mata kuliah kajian budaya Jawa. Oke, saudara. Sebelum saya akhiri untuk pengantarnya ini, saya akan memberikan tugas pada Anda, tugas explore saja, satu saja. Ya, mudah. Yaitu gini. Tugasnya adalah ya, jelaskan dengan memberikan contoh budaya Jawa ikut serta dalam pembangunan nasional Indonesia. Jelaskan dengan memberikan satu contoh budaya Jawa ikut serta dalam pembangunan nasional Indonesia. Anda bebas. Ini
pertanyaan yang sangat terbuka. Dari penjelasan saya tadi, Anda tentu harus membaca buku-bukunya, Anda kaji lebih mendalam, tolong jawab pertanyaan saya yang sederhana tadi ya, yang open tadi. Tapi bisa Anda jawab, tapi harus dengan sumber pustaka. Itu ya, Anda serahkan 2 hari dari hari ini, karena itu mudah aja. Ya, 2 hari dari hari sekarang tanggal 28, tanggal 30 Anda serahkan. Lewat email yang sudah saya berikan, cukup 1 lembar saja, 1 lembar quarto spasi 1,5 Anda tulis ya, Anda ketik dengan rapi, kirim kepada saya lewat email. Oke, itu ya. Sukses, jangan malas, tetap kuliah, belajar yang baik meskipun situasi sedang pandemi corona seperti ini. Anda belajar dengan baik, saya dukung, saya berikan materi, kita diskusi bersama-sama online ya. Dan sukses, Tuhan memberkati. Amin.